Halo, selamat datang lagi di channelku, Hwang Chan. Di video kali ini aku akan membahas tentang leluhur. Ya, udah lama aku nggak bikin video tentang leluhur. Di sini ada 3 pilihan deck ya. Jadi nanti aku shuffle pada saat masing-masing pilihan ya. Ini pilihan deck pertama, kedua, dan ketiga. Silakan dipilih berdasarkan intuisi kalian. Ini judulnya adalah apa peran leluhur kamu di tahun 2023. Ini jujur dadaan ya, karena urgent aku harus menyampaikan ini. Semoga ini bisa menjadi sedikit gambaran ya untuk kalian, terutama untuk teman-teman yang udah terkoneksi ya dengan beliau, leluhur kalian. Bagi yang belum, mungkin nanti dibersihkan lagi ya spiritnya, terus berusaha lagi terkoneksi dengan leluhur, dengan beliau, dengan alam ya. Nanti kalian lama-kelamaan akan didatangi oleh leluhur kalian ya. Jadi ini terutama bagi yang udah pernah terkoneksi dengan leluhur masing-masing. Oke. Mohon maaf ya kalau apa adanya kayak gini, soalnya memang ini dadaan ya, aku harus bikin. Gak usah berlama-lama. Seperti biasa ada 5 detik untuk pilih, silahkan dipilih. Habis ini aku langsung ke deck yang pertama. Bye. Halo yang pilih deck pertama atau Line Strider ya. Kita lihat apa peran leluhur kamu di tahun 2023 ya, terutama di kehidupan kamu dan di lingkungan sekitar kamu. Tunggu sebentar. Oke, sorry tadi ada sedikit gangguan. Kayak biasanya ya kalau aku bikin readingan tentang yang berbau-bau yang atau yang membahas tentang leluhur, seringnya begitu ya. Kalau kalian udah sering nonton videoku dari awal, kalian pasti tahu ada bedanya. Oke. Sebenarnya aku pengen ngereading ini pakai bahasa Jawa ya, tapi yang nonton kan nggak dari Jawa aja ya kan. Leluhur Indonesia tuh nggak cuman Jawa ya, tapi kebetulan kan aku orang Jawa ya, jadi pengennya sih gitu. Tapi tak pikir-pikir, oh ya biar teman-teman yang ada di luar Jawa bisa nyimak juga. Oke, kita lihat apa peran leluhur kalian di tahun 2023, terutamanya di kehidupan kalian dan juga orang-orang di sekitar, lingkungan juga ya. Kita lihat karena akan ada spill dikit ya. Akan ada banyak kejadian di tahun 2023 nanti yang kejadiannya itu mungkin tidak pernah kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi sangat langka, bisa juga sangat aneh, bisa juga sangat mengerikan, atau bisa juga mengejutkan ya. Kita lihat ya. Oke, kartunya aja sampai kayak gini ya. Udah keluar ya, Knight of Cups, in reverse, The Magician, Knight of Wands, The World, Nine of Cups,
Prince, Four of Cups, Four of Wands terbalik, The Tower, King of Cups, Queen of Wands. Ini kartunya aku jadiin satu ya, maksudnya ini yang keluar dua langsung, jadi ini langsung aku baca bareng. Oke. Bottom of the decks-nya Two of Pentacles ya. Akan aku bacakan ya. Sorry kalau berantakan, yang penting pesannya ya. Ya, peran leluhur kalian di tahun 2023. Kita lihat ini aku nggak membacakan satu persatu ini kartunya maknanya gimana, ini kartunya maknanya gimana gitu ya, karena saling mempengaruhi ya antara satu kartu dengan yang lain. Nanti malah kelamaan ya aku bacanya. Oke. Kalau dilihat dari energinya di tahun 2023 di lingkungan sekitar kamu, ini kan tentang peran leluhur kamu ya, jadi di kehidupan kamu dan juga di lingkungan sekitar kamu. Oke. Jadi akan aku gambarkan dulu kejadiannya atau suasananya atau apa yang akan terjadi sepanjang 2023 dan bagaimana beliau leluhur kamu itu menanggulangi mungkin atau membantu situasi menjadi aman terkendali, terutama mendorong kamu untuk melakukan sesuatu. Oke. Ya, karena leluhur tidak bisa melakukan langsung tanpa kita atau keturunannya ya, keturunan beliau untuk memanifestasikan apa yang ingin beliau sampaikan dan yang perlu dilakukan ya. Jadi peran beliau adalah monitoring dan juga ibaratnya memberikan nasihat, dorongan, yang mengeksekusi adalah kamu. Oke. Kita lihat gambarannya. Kalau dilihat dari energinya, akan ada banyak kejadian yang mungkin mengejutkannya itu ibaratnya misalkan ada satu keluarga ya yang di situ kelihatannya kayaknya ayam-ayam aja, kayak nggak ada masalah. Kamu ngelihatnya mungkin harmonis gitu ya. Tapi mereka tiba-tiba bercerai ya. Atau mungkin ada salah satu anggota keluarga yang berkhianat dari keluarga itu. Yang tiba-tiba ada badai di keluarga yang kelihatannya adem ayem, dimana nggak akan ada orang yang menyangka sama sekali atau tidak akan ada yang memprediksi. Pokoknya orang-orang di sekitar tuh sampai terheran-heran ya, termasuk kamu. Cuman kamu udah dikasih bocoran dikit sama leluhur kamu bahwa ya bla 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 akan terjadi ini gitu ya. Cuman kamunya ya namanya dikasih nasihat atau sesuatu hal yang diberitahukan oleh leluhur itu ya tergantung kitanya juga mengartikannya bagaimana, karena memberikan
memberitahu tuh nggak secara gamblang banget gitu ya. Kalian yang udah terkoneksi tentu paham ya tentang hal ini, pesannya modelnya seperti apa dan apa yang harus kalian lakukan ya. Kalian harus memadu-madankan ya dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, jadi salah satunya adalah itu tadi, keluarga yang kelihatannya kayak adem ayem terus nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba porak-poranda, entah anaknya yang mungkin melakukan apa, atau dari sisi mungkin mereka bercerai, atau ada aja gitu ya, kelihatannya kayaknya adem ayem, kelihatan kayak panutan, teladan, ternyata seperti itu. Satu lagi, akan ada banyak juga bisnis ya, yang akan ada banyak bisnis yang gulung tikar, tetapi ada juga bisnis yang kayaknya di tahun 2022 itu orang seolah-olah ngelihat apaan sih orang itu, kasihan banget kok jualan nggak laku-laku gitu ya. Orang-orang yang punya bisnis yang sekiranya di tahun-tahun sebelumnya itu kelihatannya kayaknya nggak maju atau sama sekali disepelekan banyak orang, itu di tahun 2023 akan naik dengan pesat ya. Makanya aku bilang di awal, di tahun 2023 akan banyak kejadian tak terduga yang bahkan bisa dibilang tidak masuk akal ya, tidak kayaknya nggak mungkin gitu loh itu terjadi, tapi itu terjadi di tahun 2023. Makanya kita harus jauh lebih waspada lagi. Maksudnya jauh lebih waspada itu kalau ngomong berhati-hati ya, karena kadang misalkan bilang kasihan tuh nggak laku-laku bisnisnya, wah itu gimana nanti kehidupannya dan lain sebagainya gitu. Takutnya nanti malah baliknya ke yang ngomong ya. Makanya di tahun 2023 perlu sangat berhati-hati. Oke. Nah, sekarang masuk ke peran ya, peran leluhur kalian di tahun 2023 apa? Beliau mewanti-wanti ya kepada kamu agar kamu, ini terutama kamu karena ini leluhur kamu ya, mewanti-wanti kepada kamu untuk satu, kamu jangan terlalu kaget atau jangan terlalu menganggap sesuatu hal yang terjadi itu kalau di dalam Jawa tuh gumunan gitu. Kamu jangan gumunan lah intinya gitu ya. Beliau ngasih nasihat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kamu perlu belajar bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi, dan segala sesuatu itu ada awal ada akhir, dan bisa di atas bisa di bawah ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kamu perlu membantu, ini ada lagi nih yang akan terjadi di tahun 2023 ya di sekitar kamu. Oke, sorry, tadi ada gangguan dikit ya. Memang seperti yang udah tak jelasin di awal ya, kalau aku bikin video tentang yang kaitannya dengan spiritual ya, leluhur, budaya dan lain sebagainya, ada tantangannya ya. Oke, selanjutnya tadi terakhir ada satu lagi yang belum aku sampaikan ya. Akan ada banyak orang yang kesepian karena ditinggalkan oleh pasangan mereka atau keluarga mereka ya. Jadi di tahun 2023 ini khususnya buat kamu yang milih file 1, kamu akan menemui orang-orang seperti itu di lingkungan kamu, sehingga peran kamu apa ya? Peran kamu, satu, kamu jangan terlalu
tadi yang tak jelasin di awal, gumunan atau wah gini kaget, wah gimana ya, aku harus apa ya, enggak ya, kamu harus tetap tenang. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari energi kartunya ya, yang bisa kamu lakukan adalah bukan berarti kamu terus membantu mereka yang lagi ada masalah itu ya, nggak perlu seperti itu. Nanti kesannya kamu jadi ikut campur ya. Nah, di sini yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu menggagas atau memberikan ide, inisiatif, saran ya, minimal saran lah ya, untuk agar lingkungan kamu itu ada kegiatan yang positif, misalkan digalakkan lagi nih kerja baktinya, atau mungkin diadakan lomba, atau mungkin diadakan arisan atau apalah yang intinya di situ kegiatannya bisa mempererat hubungan antar tetangga ya, karena aku lihat di sini lingkungan kamu, terutama yang nonton file yang pertama itu lebih ke individualis. Itulah kenapa seperti koneksi di antara orang-orang ini dengan orang lain di sekitarnya itu kayak nggak ada ya. Jadi peran kamu atau yang perlu kamu lakukan adalah itu, minimal kamu memberikan saran ya. Dan peran dari leluhur kamu adalah beliau akan berusaha untuk membahasakannya gimana ya, sebentar tak cari bahasa yang tidak bikin salah paham ya. Intinya kalau teman-teman tahu ya, terutama ini kan memang aku bikin reading ini khusus untuk teman-teman yang udah connect dengan leluhur masing-masing. Kalau yang belum connect mungkin nggak nyambung ya, atau nggak paham dengan yang aku bilang ya. Jadi kalian tahu kalau di sekitar suatu daerah itu kan pasti ada yang ngejaga gitu ya. Kalau di Jawa kan begitu. Sebenarnya di seluruh dunia atau di seluruh bumi, sebenarnya di seluruh alam semesta ya, itu ada yang ngejagain gitu. Dari mulai mungkin tingkat desa, terus kemudian tingkat kabupaten mungkin ya, kecamatan dan lain sebagainya, atau pada setiap tempat-tempat kayak Sendang, atau mungkin tempat-tempat yang di situ adalah tempat yang bersejarah ya, banyak doa-doa yang udah dipanjatkan di masa lalu di tempat tersebut ya, untuk tempat ibadah mungkin di masa lalu. Nah, biasanya di situ ada yang ngejaga. Nah, beliau leluhur kamu mengajak mereka ya yang menjaga tempat-tempat tertentu itu untuk ibaratnya mempengaruhi secara tidak langsung ya, dengan memberikan ide semacam kayak kilasan atau ilham atau apalah sebutannya ya, agar mereka atau di lingkungan sekitar kamu itu mau mengikuti apa yang kamu sarankan. Jadi mereka jadi kepikiran untuk membangun lagi gitu ya, budaya yang mungkin dulu pernah ada, terus kemudian saat ini masih vakum atau belum berkembang atau ya terlupakan ya. Mereka akhirnya beberapa dari mereka atau banyak dari mereka yang mengiyakan ide dari yang kamu sampaikan, akhirnya berjalan gitu ya, program dimana untuk membangun budaya tadi yang mungkin di tempat kamu khususnya ya, di lingkungan kamu tuh dulu pernah ada
budaya apa gitu, khusus setiap hari apa misalkan. Nah, itu dihidupkan lagi. Jadi peran leluhurmu adalah untuk itu mengajak beberapa penghuni yang tak kasat mata di sekitar situ ya untuk memengaruhi orang-orang yang tinggal di situ agar mereka punya ide untuk oh ya kayaknya bagus nih kalau ada acara misalkan pagelaran budaya apa gitu. Iya, tapi tetap disesuaikan dengan zaman sekarang gitu loh. Jadi yang ditonjolkan adalah sisi budayanya agar mengenal daerah situ tuh apa sih peninggalan leluhur gitu. Kekayaan intelektual apa yang udah mbah-mbah kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu ya, di lingkungan kamu yang udah tinggalkan dulu ya. Apa itu dan itu akan terbangun lagi, akan hidup lagi. Oke. Jadi peran leluhurmu adalah seperti itu dan yang perlu kamu lakukan kamu menginisiasi. Meskipun itu cuman hanya saran ya, kamu tidak diwajibkan untuk menghandle semuanya enggak, tapi kamu ikut saran atau ikut kontribusi untuk itu ya. Jadi seperti itu ya. Untuk yang pilih deck 1 aku rasa udah cukup ya untuk yang deck 1. Aku langsung menuju ke deck yang kedua. Semoga pesannya nyampe dan semoga ini resonate serta bermanfaat untuk kalian karena aku nggak tahu ya kenapa aku harus bikin video ini. Pokoknya aku bikin aja sesuai dengan ya yang diharuskan. Oke. Bye-bye. Yang mau private reading seperti biasa ya, kalian bisa klik nomornya di description box, tanya tata cara dan price listnya. Yang mau beli parfum ada tokonya di Shopee dan Tokopedia, letaknya di kolom komentar ya, silahkan dicari di situ. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye-bye. Halo teman-teman yang pilih deck 2 atau deck ini ya. Kita lihat, aku mau shuffle dulu apa peran leluhur kamu di tahun 2023 terutama untuk lingkungan sekitar kamu karena memang kan kamu tinggalnya di situ ya. Tinggalnya di situ dan yang kalau diikuti kok kesannya gimana gitu ya. Yang dijaga oleh leluhur kamu, oleh leluhur salah satunya kamu, mungkin ada di biasanya dalam satu desa itu cuma satu ya, nggak banyak. Tapi ini mulai ya di tahun 2023 ini beliau mulai aktif. Kalau kemarin-kemarin mungkin belum boleh ya, belum boleh untuk melakukan sesuatu atau turun tangan, tapi di tahun 2023 ini memang beliau yang memang udah menjaga ya teman-teman dari kecil. Leluhur ini dari kecil ya, jadi dari bahkan semenjak di kandungan, bahkan mungkin semenjak orang tua kalian belum menikah itu udah ada ya. Biasanya seperti itu ya kalau leluhur tuh. Ya mungkin kalau teman-teman yang belum connect sama leluhur atau bahkan mungkin nggak ada sangkut pautnya sama leluhur, mungkin nggak nyambung ya sama readingan ini. Daripada kalian pusing atau mungkin nggak suka ya, mending di skip atau lihat video yang lain ya. Jadi ini memang khusus karena aku tadi harus bikin segera ya. Ini nggak ada persiapan apa-apa sebenarnya. Makanya aku langsung pakai deck ya. Ini khusus untuk teman-teman yang udah terkoneksi dengan leluhur masing-masing. Kalau yang belum ya mungkin kalian bisa mendengarkan, nggak apa-apa ya. Siapa tahu sebentar lagi kalian bisa terkoneksi. Oke, kartunya wow. Kalau bisa jangan di skip karena
biar energinya itu nyampenya atau ketariknya itu banyak ya, karena ini readingnya kan spesifik. Nanti video ini hanya akan muncul untuk teman-teman yang ada kaitannya dengan leluhur ya. Mungkin yang lain ada yang tiba-tiba nggak sengaja nonton tapi nggak ada kaitannya sama leluhur, mungkin karena kalian menjadi salah satu objek yang apa yang akan terjadi di readingannya gitu. Jadi ya oke. Apa peran leluhur kamu di tahun 2023? Ya, sebagaimana yang kalian ketahui, karena aku anggap ini yang nonton udah terkoneksi dengan leluhur ya. Kalian pasti tahu kalau tahun 2023 ini memang spesial. Kenapa? Karena beliau kemarin mungkin belum ini ya, belum berani melakukan apa-apa. Tapi kali ini beliau akan melakukan sesuatu atau turun tangan yang aku bilang tadi di awal ya, dan melalui kalian. Jadi kalian juga punya kontribusi, atau ya dilihat dari kartunya nanti kontribusi kalian apa atau yang perlu kalian lakukan apa. Ya ini khusus sekali lagi ya untuk teman-teman yang terkoneksi ya dengan leluhur. Sebagai catatan tambahan ya, leluhur itu hanya akan mendatangi yang memang keturunannya itu asli Indonesia ya. Jadi misalkan ya Indonesia yang dulu ya, Indonesia zaman dulu kan luas sampai ke Filipina. Kalau sekarang Filipina, terus Kamboja, terus mana negara tetangga ya, Singapura, kemudian Malaysia, Brunei, sampai ke India bahkan ya. Itu dulu adalah wilayah dari para leluhur kita ya di zaman dulu sekali. Jadi wilayah timur, mungkin kalau ditarik sampai ke zaman dulu banget ya, yang banget yang mungkin belum tercatat sejarah, bahkan sampai ke Cina, Jepang, Korea, itu menjadi satu wilayah atau satu teritorial yang dikuasai oleh ya intinya pemerintahan, atau ya mungkin kalau bahasanya sekarang pemerintahan ya, atau kekuasaan yang mencakup wilayah yang luas tadi, atau bisa dibilang timur ya. Jadi dulu kan masih pembagiannya itu sedikit, nggak sebanyak sekarang ya. Jadi kan sekarang udah terpecah-pecah, kalau dulu enggak. Jadi makanya kadang ada dari teman-teman yang mungkin keturunan mana India ya, mungkin mbahnya, neneknya, kakeknya keturunan India, terus kemudian tinggal di Indonesia, terus didatangi leluhur ya, karena beliau ya orang Indonesia sebenarnya gitu loh. Leluhur kalian tuh orang Indonesia yang sekarang namanya daerahnya udah jadi negara lain gitu, padahal dulu sebenarnya satu wilayah ya. Jadi yang aku bilang ya, jadi teman-teman yang diikuti oleh leluhur itu yang asli Indonesia, dengan catatan Indonesia yang aku bilang di zaman dulu, wilayah kekuasaan zaman dulu ya. Ini bisa dibilang kalau misalkan kalian keturunan orang barat, itu bisa dikatakan tidak mungkin untuk diikuti leluhur. Kenapa? Ada hal-hal tertentu ya yang mungkin tidak perlu aku sampaikan sekarang ya, mungkin next di video yang lain akan aku jelaskan sesuai dengan topiknya ya, kenapa gitu ya. Mungkin akan aku bikinkan pick a card ya, kenapa kamu diikuti leluhur, atau kenapa orang keturunan yang bukan Indonesia itu
tidak diikuti oleh leluhur ya. Sistemnya bagaimana mungkin aku bisa jelaskan ya di video next kalau banyak yang request. Kalau enggak ya aku enggak bikin ya. Karena kalau banyak yang request kan tentu banyak yang butuh ya. Oke. Ya, kembali ke topik. Apa sih peran leluhur kalian gitu ya di tahun 2023 dan peran kamu apa? Apa yang terjadi di lingkungan kamu? Jadi ini spesifik ya, lingkungan sekitar kamu, mungkin bisa kerabat kamu juga atau keluarga kamu. Who knows kan ya. Jadi mari kita simak ya. Apa yang akan terjadi aku jelaskan dulu. Aku lihat di sini akan ada banyak pernikahan. Ya, di tahun 2023 ada banyak pernikahan, ada banyak perceraian juga, ada banyak perpindahan. Jadi dinamis sekali ya, banyak perubahan di tempat kalian. Ya, jadi ada banyak perubahan, maksudnya perubahan tuh perubahan positif dan negatif, tapi negatifnya nggak banyak ya di sini ya. Mungkin hanya pindah gitu. Misalkan orang yang udah lama tinggal di situ tiba-tiba pindah kemana gitu. Misalkan ikut orang tuanya atau mungkin ikut anaknya dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang tiba-tiba pindah padahal sebelumnya itu nggak ada tanda-tanda kalau pindah gitu. Terus ada penghuni baru juga ya yang datang ke wilayah kalian. Terus ada banyak pernikahan. Jadi mungkin nanti rame banget ya kalau bulan-bulan Jawa di bulan pernikahan di Jawa itu akan banyak banget di daerah kamu, kayak bareng-bareng gitu loh. Kayak apa ya? Ya bareng-bareng tadi ya. Kamu sampai bingung mungkin dapat banyak undangan sekaligus. Ya, jadi mungkin bisa kamu siapkan budgetnya. Ya, sebagai ya ini bercanda aja ya. Jadi kayak gitu kan banyak seperti itu. Terus juga akan ada banyak juga kelahiran ya, kelahiran bayi-bayi baru. Terus mungkin ada beberapa hal yang yang kaitannya dengan lingkungan, mungkin ada beberapa hal atau beberapa kejadian yang tidak menyenangkan, cuman dikit aja ya kalau dilihat dari ini ya. Dua kartu yang ada kartu duanya ini mungkin ada yang memiliki problem dimana bingung untuk memilih sesuatu hal yang sifatnya sangat urgent atau sangat krusial ya di hidup mereka. Cuman ya aku ngelihatnya di sini intinya adalah lingkungan kalian ya itu harus berusaha untuk orang-orangnya nih ya, termasuk kamu, mungkin saudara-saudara kamu mungkin bisa ngasih tahu ya dari orang-orang terdekat dulu untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi ya, termasuk tadi pindah ya. Terus kemudian dan orang yang akan pindah ini pun nggak nyangka ya kalau dia akan pindah. Jadi keputusan untuk pindahnya itu cepat sekali. Ya makanya aku bilang kamu perlu ngasih tahu, entah ngasih taunya gimana, pokoknya pakai cara yang manusiawi lah ya. Yang orang-orang nggak curiga kalau kamu itu kayak ngasih ramalan atau apa, enggak ya, tapi pakai bahasa yang bisa diterima oleh orang-orang di sekitar. Intinya perlu persiapan finansial, persiapan mental dan lain sebagainya, karena akan ada banyak perubahan di sini, kelahiran, kemudian ada perpindahan, ada pernikahan, terus mungkin juga ada yang harus banyak mengeluarkan uang atau bersedekah, karena kalau tidak bersedekah atau tidak berderma maka nanti di tahun 2024 akan mengalami kebangkrutan, karena di sini ada Ace of Wands terbalik ya. Jadi untuk persiapan dimana
apa yang udah didapatkan saat ini, kebahagiaan yang udah didapatkan saat ini. Jadi lingkungan kalian di tahun 2023 ini bagus sekali, rukun dan juga apa ya, banyak menunaikan tadi ya yang udah tak sebutkan di awal. Cuman apa sisinya kalian harus banyak sering-sering berderma, kalau enggak nanti di tahun 2024 usahanya jadi menurun. Terus kemudian intinya nanti di tahun 2024 itu adalah buah yang didapatkan dari tahun ini gitu ya. Jadi 2023 adalah tahun dimana lingkungan kalian tuh harus mempersiapkan diri gitu. Dan peran dari peran dari leluhur kalian adalah di sini aku lihat mereka menebarkan energi positif atau energi kebahagiaan ya, karena aku rasa mungkin lingkungan kalian menjadi salah satu contoh ya bagi lingkungan yang lain, menjadi contoh entah itu hal kebersihannya atau mungkin bisa juga kerapiannya atau mungkin mencintai lingkungan atau dan lain sebagainya ya. Intinya di situ lingkungan kalian tuh bisa menjadi contoh bagi yang lain, dan itu harus dipersiapkan, harus kerjasama antara satu dengan yang lain ya. Butuh persiapan juga, dan kalau misalkan tidak dilakukan, mungkin nanti di tahun 2024 ya kalian akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi dibalik sesuatu yang menyenangkan kan tentu ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, begitupun sebaliknya. Makanya perlu seimbang, perlu harus selalu mawas diri, intinya seperti itu. Jadi peran dari leluhur kalian yaitu tadi menyebarkan energi kebahagiaan, karena memang gimana menjadi contoh kalau orang-orangnya nggak bahagia ya. Jadi perannya adalah seperti itu. Memang udah saatnya lingkungan kalian itu memberikan contoh bagi yang lain ya. Banyak memberi, entah itu melalui ilmu, entah itu melalui uang atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya yang aku bilang tadi memberi contoh ya. Dan ini dilakukan dalam berkelompok, satu kelompok orang gitu loh. Ya lingkungan kamu semuanya, hampir semuanya akan seperti itu. Makanya kan tadi ada perpindahan, orang-orang yang mungkin vibrasinya masih belum selaras itu akan diselaraskan dengan dia pindah ke tempat yang lain gitu. Oke, ini menyenangkan ya. Ya memang mungkin kan beda-beda ya di setiap daerah gimana gitu. Tapi nanti di tahun 2023 akan seperti ini. Bisa jadi lingkungan kalian ini ada kaitannya dengan dia punya kontribusi yang besar gitu ya untuk nanti ke depannya menjadi salah satu pusat, mungkin pusat edukasi bisa juga ya, atau pusat wisata bisa juga seperti itu. Intinya berkontribusi banyak untuk pemerintah ya. Jadi yang saya rasakan mungkin belum di tahun 2024-nya ya, mungkin agak nanti. Yang jelas pemerintahan nanti next ya, setelah yang pemerintahan ini selesai itu akan ada perubahan yang sangat besar. Tapi aku nggak pengen spill terlalu jauh karena belum boleh di spill. Tapi yang jelas lingkungan kalian adalah salah satu tempat atau daerah yang akan dijadikan nanti pemerintahan selanjutnya next ya, untuk pusat tadi ya, entah pusat edukasi, bisa juga pusat wisata. Makanya kan dipersiapkannya mulai sekarang. Oke, itu aja. Ini bagus sekali. Aku jadi penasaran ya, dan pengen ngedatengin ya. Tempatnya kayak apa, pasti indah sekali ya, orang-orangnya pasti juga baik-baik, termasuk kamu ya. Makanya kamu perlu menjelaskan ya sama orang-orang di sekitar, perlu persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan yaitu tadi ya, mungkin pakai bahasamu kamu pasti bisa menyampaikan ya, nggak perlu aku
ajari, karena nanti pasti leluhur kalian kan juga akan ngasih apa ya, step by stepnya gitu, meskipun tidak gamblang ya kalian mandiri lah ya, artikan sendiri, masa aku yang harus mengartikan, kan leluhur kalian bukan leluhurku. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah support channel ini. Yang belum support silahkan di support jika kalian merasa video ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat. Yang mau request silahkan ya. Yang mau private reading ada nomornya di description box, tanya tata cara dan juga price list. Terus kemudian yang mau beli parfum ada di kolom komentar ya, di Shopee atau Tokopedia. Oke, aku langsung menuju ke pilihan atau pile yang ketiga. Bye bye. Halo, selamat datang yang pilih deck 3 ya. Kita lihat apa sih peran leluhur kalian di tahun 2023 untuk khususnya di sekitar lingkungan kalian. Terus kemudian apa yang perlu kalian lakukan dan juga apa sih yang akan terjadi gitu di lingkungan kalian. Oke, kita lihat ya. Ini khusus untuk teman-teman yang udah terkoneksi dengan leluhur. Terkoneksi ini yang aku maksudkan adalah bukan berarti kalian memanggil leluhur ya. No. Ini sebagai informasi sebatas yang aku tahu ya. Leluhur itu nggak bisa dipanggil. Jadi beliau yang datang, bukan kamu yang sewaktu-waktu pengen manggil leluhur kalian siapa gitu terus datang, enggak ya, beliau sibuk. Jangan dikira beliau nggak ngerjain apa-apa ya, beliau sibuk sekali. Dan kesibukannya apa ya, kalian nggak perlu tahu, wong itu memang udah tugasnya mereka. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada, apalagi kalau ditunjukin di YouTube mungkin ya, misalkan ada yang kayak kerasukan dalam tanda kutip ya, terus kemudian bilang kalau ini leluhur siapa gini, enggak ya. Jadi aku rasa kemungkinan besarnya enggak, karena biasanya leluhur itu datang di saat rahasia, biasanya begitu. Karena apa yang beliau sampaikan itu wingit, sifatnya wingit itu kan sesuatu hal yang perlu diartikan oleh si pemilik atau yang mendapatkan wingit itu. Jadi nggak bisa sembarangan terus didengarkan di depan umum. Aduh, itu sangat menyalahi aturan gitu ya. Jadi mungkin yang datang bukan leluhur, jelas itu bukan mungkin sih. Makhluk lain ya, yang jelas setingkat leluhur nggak mungkin lah. Kamu siapa bisa manggil leluhur kan gitu. Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa pasrah. Kalau misalkan kita ditakdirkan dijaga oleh leluhur ya, beliau yang akan aktif mendatangi kita, bukan kita yang bisa memanggil beliau. No ya, secara tingkatan spiritualnya aja beda ya. Jadi jangan mudah terutama ya teman-teman, kalau misalkan ada kartu The Hangman lagi. Kalau misalkan teman-teman nonton video-video yang seperti itu, ya anggap aja itu hiburan. Jadi jangan diambil mentah-mentah kalau itu beneran terus nyata atau kayak gimana gitu ya. Karena menurut pengalamanku nggak seperti itu. Ini sebatas yang aku tahu dan juga beberapa orang yang mungkin pernah berdiskusi gitu ya denganku. Jadi ya memang seperti itu ya. Dan biasanya orang-orang yang diikuti leluhur itu enggak yang secara gamblang menunjukkan diri di orang-orang sekitar, enggak ya. Malah mereka kayak yang menutup-nutupi, terus kemudian seolah-olah nggak tahu ya. Biasanya gitu, orang-orang di sekitar nggak ada yang tahu kalau dia itu gitu. Biasanya seperti itu malah yang asli ya. Kecuali kalau memang udah saatnya untuk aku bisa bilang mengemban tugas ya. Gampangannya ngomong gitu sih. Atau melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Kalau udah saatnya ya mau nggak mau dia akan muncul
gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak yang seolah-olah kesannya itu memamerkan, dalam tanda kutip ya, memamerkan kekuatan atau kehebatan atau mungkin apalah, itu malah justru enggak asli ya, karena leluhur itu kalian udah tahu sendiri ya, beliau bijaksana, nggak mungkin beliau itu muncul sanggon-gon lah ya, bahasa kasarannya tuh, terus dengan situasi yang kok kayak nggak punya harga diri banget ya. Masa dipanggil ya mudah banget, itu bukan leluhur ya. Jadi ya teman-teman jangan mudah termakan ya oleh hal-hal yang seperti itu. Diambil sebagai hiburan aja. Kalau saran dariku seperti itu ya. Mungkin kalau ngerasa nggak cocok, tadi ini ya kartunya aku jadi kalau ngerasa nggak cakep kalau ngerasa nggak cocok, ya nggak perlu dilanjutkan ya nontonnya. Oke. Ini adalah kartunya, tebaran kartunya untuk teman-teman yang memilih deck 3. Apa yang akan terjadi di sekitar lingkungan kalian di tahun 2023, kemudian peran leluhur kalian apa, terus yang perlu kamu lakukan apa. Oke. Ini cukup kompleks ya, karena ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya sangat tidak menyenangkan ya, aku sampaikan yang tidak menyenangkan dulu, nanti baru aku sampaikan yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan ya, salah satunya adalah ada beberapa, kalau dalam hitunganku sih lumayan banyak ya, anak-anak remaja yang bahkan mungkin belum remaja ya, kelas 5 SD mungkin, kelas 6 SD, atau ya yang masuk remaja ya, SMP, SMA, atau mungkin dewasa awal, itu yang mengalami depresi ya. Dan depresinya itu karena mereka salah mengambil jalan atau salah pergaulan ya. Kalian tahu sendiri ya karena apa. Bisa juga, aku kok nyebutnya nggak enak ya, harus menanggung tanggung jawab karena kesalahan mereka sendiri ya. Jadi ada beberapa yang akan depresi, bisa jadi salah satu atau salah dua dari mereka ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Maaf, aku nggak bermaksud gimana-gimana, tapi ini yang terbaca. Ya berat ya ini. Wow. Ya lingkungannya cukup ini sih, bebas, dalam artian bebas tuh secara pergaulan bebas ya. Ya pada akhirnya seperti ini ya, di tahun 2023 seperti ini. Sarannya adalah, atau mungkin kamu bisa melakukan apa ya, dari sisi orang tua ya. Jadi kalau kamu punya akses ke orang tua, yang orang tuanya tuh memiliki anak yang akan beranjak dewasa atau akan remaja, itu perlu diperketat lagi pengawasannya, kemudian parentingnya, atau intinya untuk pergaulan mereka gitu ya, perlu diawasi, karena takutnya mungkin salah satu dari mereka yang akan mengalami hal ini ya. Mungkin bisa dengan beberapa kebijakan, mungkin di lingkungan sekitar kamu diberlakukan jam malam atau apalah ya, dan lain sebagainya, yang kira-kira itu bisa mencegah terjadinya hal ini yang tidak menyenangkan ya. Di satu sisi ini ya, hal yang tidak menyenangkannya, di sisi lain ya ada beberapa hal yang menyenangkan ya di sini, yaitu akan muncul atau akan lahir ya. Di sini ada kartu Ace of Cups, ini aku artikan sebagai kelahiran
The Empress ini juga aku artikan sama The High Priestess ya. Ini sama Six of Wands ini aku artikan strange ya, sebagai kartu dimana ada beberapa orang yang saat ini hamil di lingkungan kamu, yang kemudian nanti mereka melahirkan anak-anak yang memiliki bakat spiritual yang tinggi. Ya, jadi termasuk maksudnya bakat spiritual yang tinggi tuh salah satunya ada yang indigo, mungkin ada beberapa yang kristal. Indigo mungkin udah jarang ya. Kalau dari literaturnya indigo tuh yang tahun 90-an itu sampai tahun 2000-an itu masuk kategori indigo. Ini menurut literatur yang aku baca ya, entah literaturnya itu nggak mungkin ya kalau 100% benar, tapi minimal kan ada apa sumbernya, dan juga menurut pengamatanku juga ya. Mungkin kalau di tahun ini 2020-an ini akan ada kebanyakan yang rainbow, mungkin kristal ya, bisa jadi ada yang lain, penyebutan yang lain, yang intinya mereka memiliki bakat spiritual atau energi spiritual yang tinggi. Memang ini sedikit spill ya. Memang di tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2009, mulai tahun 2019 akhir sampai paling parahnya ya 2020, 2021, 2022 itu parah-parahnya ya. Ibaratnya itu sebagai kayak penyaringannya gitu ya. Beberapa orang mungkin disaring, atau kan banyak ya orang-orang yang berakhir hidupnya gitu, masa hidupnya di dunia ini di fase sekarang tuh udah berakhir, entah itu melalui pandemi kemarin, atau mungkin ada kasus-kasus yang mengerikan di tahun sepanjang 2022 ini ya, kasus yang dimana itu bahkan sangat kematian yang tidak seharusnya tidak terjadi tapi terjadi. Kayak misalkan salah satu kejadian di Kanjuruhan kemarin kan, ya banyak yang meninggal anak-anak muda ya. Dan di tahun 2023 mereka ini akan digantikan oleh generasi baru, yang generasi baru ini memiliki energi spiritual atau kemampuan spiritual yang tinggi ya. Meskipun nanti mereka tetap dibimbing oleh orang-orang yang udah yang memiliki bakat spiritual atau energi spiritual yang tinggi, yang sebelumnya di zaman sebelumnya gitu ya, yang udah lahir duluan lah intinya ya, termasuk mungkin salah satunya kamu ya. Iya, karena kalau memang ini resonate ya, ini salah satunya kamu, karena sebatas pengamatanku ya, orang-orang yang udah udah terkonek dengan leluhur, jelas dia punya kekuatan atau kapasitas energi spiritualnya itu tinggi ya, minimal agak lebih dikit lah ya, nggak lebih dikit sih, kalau leluhur itu kan sangat tinggi ya kekuatan spiritualnya. Jadi yang benar-benar punya kelebihan energi di hal-hal spiritual itu ya beberapa tingkat dibandingkan yang lain ya. Jadi salah satunya kalian ya, yang akan membimbing mereka ini, bayi-bayi ini, calon bayi-bayi yang nanti di tahun 2023 mereka salah satunya yang akan membantu terutama negara ini ya, dalam lingkup sempit untuk mencapai sesuatu hal yang akan dituju atau akan dicapai nanti. Ya, ini mungkin banyak yang membahas, tapi aku hanya membahas sedikit aja karena ya itu tadi ya, aku belum boleh menyampaikan secara gamblang. Ya mungkin mereka yang udah menyampaikan itu lebih tinggi ya tingkatan ilmunya. Cuman kalau aku sendiri masih belum berani, karena aku belum dikasih tahu untuk harus menyampaikan, hanya boleh menyampaikan yang sedikit ini gitu ya. Jadi kalian salah satunya adalah membantu mereka nanti ya, membimbing mereka untuk
ya namanya anak-anak yang punya kelebihan atau ilmu spiritual yang tinggi itu tentu perlu dibimbing. Mungkin kamu salah satu ibu atau ayah dari mereka ya, bisa jadi, atau mungkin kakak ya, bisa jadi. Tadi aku kok terbesit seperti itu. Mungkin anak kalian ya, anak kamu nanti yang lahir di tahun 2023 menjadi salah satu anak-anak yang punya bakat atau potensi spiritual yang tinggi, dimana itu harus benar-benar dibimbing dengan sangat baik ya, karena mereka punya atau mereka memiliki mengemban tanggung jawab yang besar ya. Ya meskipun anak-anak yang lain punya peran masing-masing tapi tidak dalam hal spiritual ya. Tapi yang jelas seperti itu yang akan terjadi. Dan salah satu tugas leluhur adalah leluhur kamu adalah kayak memetakan atau bahasanya, kayak ya sini silakan selamat datang, kayak menunjukkan gitu loh, ini nih yang mau ini lahir anaknya kayak gini, kayak dikasih tahu, kayak dikasih informasi tambahan gitu loh. Jadi seperti itu perannya, ibaratnya kayak menerima tamu lah ya. Namanya kan kalau anak mau lahir, kalau dia punya bakat spiritual tinggi kan pasti akan didampingi ya, atau dijaga oleh leluhur. Nah ini kan berarti baru datang ya kan, baru ada di sekitar situlah intinya gitu ya. Meskipun secara tidak di sekitar situ yang gimana ya, kalian pasti tahu yang aku maksud. Tapi ya intinya kan harus ada yang mempersilahkan gitu. Karena ini banyak ya, ada banyak gitu di lingkungan kalian, sekitar kalian tuh banyak, nggak cuma 1-2, mungkin bisa sampai 10 anak ya. Terus ya nanti ya tugas dari leluhur kamu seperti itu, atau perannya itu seperti itu, mempersilahkan mereka untuk datang dan ya menjamu, perjamuan kayak tamu gitu ya, tapi ala mereka. Aku juga nggak tahu sih lebih tepatnya kayak gimana, tapi yang jelas intinya seperti itu ya. Yang harus aku sampaikan kayak gitu ya. Jadi peran kamu ya, mungkin kamu salah satu yang akan membimbing, makanya ini sangat urgent aku sampaikan di tanggal 2 Januari ini ya, karena memang aku tadi kayak diobrak-obrak ya, disuruh ayo bikin gitu. Makanya nih ya gitulah. Itu aja buat teman-teman yang udah support channel ini, terima kasih banyak. Bagi yang belum support, silakan disupport jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, ada nomornya di description box, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum ada ya di kolom komentar, di situ ada tokonya di Shopee atau Tokopedia ya. Aku nggak akan menjual barang yang tidak berkualitas ya, jadi aku berani menjual karena aku udah menguji sendiri ya kualitasnya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya untuk masalah kualitasnya. Oke, itu aja. Kita ketemu di video-video yang lain. Kita selamat beristirahat, bye bye.